Pemirsa, perempuan inspiratif adalah sosok perempuan yang memiliki sifat, karakter, dan prestasi yang menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal-hal baik dan berharga. Saat ini saya bersama dengan seorang perempuan inspiratif dan tentu saja sosok perempuan ini adalah sosok perempuan yang memiliki pengaruh positif dalam masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Melalui pengetahuan, kemudian juga melalui keinginannya yang untuk membantu masyarakat sekitar. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Lola Nelria Octavia. Beliau merupakan seorang politisi sekaligus saat ini dipercaya mengemban amanah sebagai anggota Komisi 3 DPR RI yang tentu saja bertanggung jawab terhadap Komisi Hukum HAM. Langsung saja kita sapa Ibu Lola yang hari ini ingin disapa sebagai Teteh Ola. Apa kabar Teteh Ola? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Nah Teh Ola, ini kan di Komisi 3 dipercaya untuk menjadi wakil rakyat. Apa saja sih tugas-tugas yang diamanahkan selama menjadi anggota Komisi 3 DPR RI? Ya, jadi sebenarnya gini. Di DPR RI ini kan DPR RI itu adalah lembaga representatif dan kedaulatan rakyat sebenarnya yang memiliki tugas konstitusional, check and balance fungsinya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi secara umum itu termasuk urusan pemerintahan di bidang penegakan hukum itu melalui Komisi 3 DPR RI. Terus pengawasannya itu dilakukan melalui legislative check. Jadi di situ tuh ada koordinasi, supervisi dengan mitra-mitra, kalau Komisi 3 ya, khususnya mitra-mitra penegak hukum. Yang salah satunya itu cara kita mengawasi itu dengan adanya RDP. Jadi di RDP itu tugas kita di sana itu cross check, memastikan jalannya penegakan hukum itu berjalan secara baik, berbasis keadilan dan bermanfaat serta bisa berkepastian hukum. Oke. Nah, kalau sekarang dalam dunia hukum ataupun kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak balance di masyarakat, ada sesuatu pelanggaran di masyarakat yang melibatkan orang-orang tertentu, ada istilah bahwa no viral, no justice. Nah, istilah ini kan sebetulnya merupakan bentuk kritik ya kepada aparat penegak hukum. Gimana tanggapan Teh Ola? Iya, jadi mengenai kredo masyarakat ya, dan atau netizen sekarang kan namanya itu no viral no justice. Itu sih sebenarnya muncul itu karena apa sih kita lihat kan? Itu kenapa istilah itu bisa muncul. Kalau setelah saya lihat-lihat itu kan itu satu bentuk ekspresi dari masyarakat kita. Ekspresi hati, kebatinan masyarakat kita yang gelisah dengan masalah akses keadilan dalam proses hukum. Jadi ini satu evaluasi penting untuk kepolisian kita secara sistematik dan institusi gitu kan, secara personil juga dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, pelindung dan penegak hukum. Itu secara fundamental itu jadi bagaimana caranya agar hukum itu bisa ditegakkan sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat kita yang saat itu misalnya perlu perhatian secara hukum, atensi dari pihak kepolisian kita, itu mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan. Kan kalau mereka tuh, jadi gini loh, kayak kita misalnya ya, kita tuh lagi kena satu musibah ya, amit-amit ya, atau ada masalah atau apa, kita lapor lah ke penegak hukum kita, which is itu sekarang adalah polisi kan, Polri ya kan, kita lapor. Setelah kita lapor, ternyata laporan kita kok kita tunggu 3 hari, seminggu, terus kan tidak ada feedback balik. Kira-kira kita sebagai korban tuh rasanya gimana? Kesel ya pasti ya. Kita kayak tidak mendapatkan respon yang baik, tidak mendapatkan atensi yang baik, apalagi kita mendapatkan ngerasanya gitu, kok nggak dapet keadilan sih, ya kan? Nah, rasa itu kan muncul karena atensi yang mungkin kurang, komunikasi yang memang kurang baik. Jadi intinya sebenarnya komunikasi. Jadi aku bilang sebelum viral, atau no viral no justice itu muncul karena masyarakat yang merasa
terabaikan karena laporannya. Tapi menarik juga ya, no viral no justice. Dari DPR sendiri sebagai wakil rakyat ini kan nggak mungkin bisa melihat dari Sabang sampai Merauke setiap hari apa yang terjadi begitu ya. Betul. Justru itu juga jadi kayak informasi tambahan begitu ya dari Komisi Hukum untuk melihat apa yang terjadi dari masyarakat. Iya betul. Jadi seperti apa ya, itu kayak tantangan sebenarnya sih reformasi birokrasi institusi di bidang penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan. Iya pokoknya kalau aku bilang sih itu sebenarnya cross check untuk kita semua. Jadi sebenarnya tidak harus ada no viral no justice, itu tidak harus ada harusnya. Jika kita memang bertindak cepat untuk masyarakat kita dan orang-orang yang memang membutuhkan tanggapan cepat, dan kita sebagai aparat penegak hukum bisa responsif lagi responsif terhadap masyarakat, sehingga tidak ada istilah itu. Saya sih berharap istilah itu tidak akan ada di kemudian hari. Teh Ola ini juga kalau nggak salah sempat membantu seorang pelajar yang menjadi korban kekerasan seksual di daerah Lampung ya. Itu gimana ceritanya Teh Ola? Sebenarnya sih enggak. Jadi waktu itu saya hanya bantu cross check karena kan memang itu juga memang terakhir yang saya dengar itu bahwa ternyata siswanya ini merasa setelah mereka report, keluarganya report, tapi ternyata tuh responnya itu tidak seperti yang diharapkan. Melapor ke polisi nggak melapor diharap? Ke polisi, sepertinya seperti itu reportnya mereka. Nah tugas saya itu adalah saya hanya menjembatani, kan kita tidak bisa mendengar hanya salah satu pihak. Maka kita berkoordinasilah dengan pihak berwenang setempat yang ada di sana. Sebenarnya seperti apakah masalah yang terjadi. Jadi setelah di cross check kembali oleh aparat setempat, diteliti kembali, akhirnya ya alhamdulillah yang dilaporkan itu sudah ditahan. Itu setelah Ibu Lola turun tangan atau Teh Ola turun tangan langsung cross check, atau sebelum cross check udah atasi? Enggak juga. Jadi saya lihat juga pihak berwenang di sana itu memang kan semua pakai proses. Ya cuma memang masyarakat kita itu kan kadang jadi mungkin pada saat ini berproses mereka pikirkan itu tidak diproses. Jadi ya balik lagi saya bilang hanya masalah komunikasinya saja. Jadi pada saat dikomunikasikan dan pihak berwenang mereport kepada korban bahwa ini sampai di sini, ini sampai di sini, ya alhamdulillah akhirnya semuanya itu bisa cair dan si korban pun bisa merasa mendapat keadilan seperti yang mereka inginkan. Teh Ola, apa menurut Teh Ola tantangan terbesar dalam bidang reformasi penegak hukum? Menurut aku ya, penegakan hukum itu ada 3 aspek mendasar. Antara lain yang revitalisasi struktur hukum agar lebih akomodatif dan responsif. Terus kita juga perlu revitalisasi substansi hukumnya agar mampu relevan dengan kondisi zaman. Terus perlunya juga revamping budaya hukum aparat dan masyarakat agar mampu menjelmakan hukum sebagai rambu dan pedoman dalam kehidupan. Jadi hukum itu bukan hanya istilahnya terdengar hukum gitu, tapi sesuatu yang lebih mudah dan simpel sehingga masyarakat bisa menjadikan itu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi nggak terdengar seperti apa hukumnya, tapi bisa lebih mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya seperti termasuk itu ya. Juga mungkin dari segi komunikasinya begitu ya, dari aparat kepada masyarakat Indonesia. Iya, karena sekarang ini kalau saya lihat kan faktor medsos ya kan, alat komunikasi yang juga sudah canggih. Jadi sebenarnya itu juga harusnya itu bisa menjadi manfaat yang lebih mempererat atau lebih memperkecil prasangka atau kesalahpahaman ya antara masyarakat dan aparat atau pemerintahan kalau menurut saya ya. Jadi harusnya kita memanfaatkan itu justru sebagai kita bisa lebih dekat ke masyarakat. Oke, nah Teh Ola kan ketika maju menjadi wakil rakyat dari salah satu dapil di Jawa Barat tentu ada janji kampanye yang ditawarkan kepada masyarakat begitu, dan ini mungkin juga passion yang ingin diwujudkan. Apa saja pada saat itu janji-janji yang diucapkan kepada masyarakat dan sudah sejauh mana progres untuk merealisasikan janji kampanye tersebut, Teh Ola? Jadi
saya mau jujur ini ya, janjinya saya sama masyarakat. Jadi janji saya masyarakat pada saat saya kampanye itu adalah saya itu adalah pengemban dari suara yang mereka sudah berikan kepada saya. Jadi saya akan berusaha secara maksimal melakukan tugas dan fungsi parlemen nantinya yang melekat dan sekarang sudah melekat di saya agar mampu menjadi penyerap dan penyambung aspirasi masyarakat secara hukum, khususnya konstituen dapil saya pada saat saya kemarin pemilu di sana. Jadi kaitannya itu adalah saya kan jembatan kanal masyarakat yang nantinya itu kalau dengan sekarang komisi saya mengakses hukum yang berkeadilan melalui kewenangan yang saya punya sekarang agar masyarakat kecil atau masyarakat lemah yang rentan seperti tidak mendapat keadilan atau respon yang baik itu harusnya nantinya melalui saya bagaimana caranya saya memperjuangkan sehingga mereka itu mampu mendapatkan keadilan dan hukum sesuai yang hak yang harus mereka dapatkan. Dan itulah terus yang diperjuangkan begitu untuk masyarakat Indonesia, termasuk juga masyarakat di konstituen ya, Iya, Teh Ola, betul. ya? Oke, baik. Perbincangan masih akan kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di Garuda TV. Lola Neloria Octavia, seorang perempuan yang mengukir jejaknya di Komisi 3 DPR RI, menyapa masyarakat di Tasikmalaya dan Garut, Jawa Barat. Dalam suasana yang penuh kehangatan, Lola hadir bukan sekedar sebagai wakil rakyat yang sedang menjalani masa reses, melainkan juga sebagai seorang sahabat yang mendengar dan memahami. Beranjak dari dunia korporasi, Lola adalah sosok yang tak pernah berhenti belajar. Lahir di Jakarta pada 13 April 1977, ia menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 91 Jakarta pada 1995 dan meraih gelar sarjana dari Universitas Gunadarma pada 2000. Sebelum terjun ke dunia politik, ia memimpin perusahaan besar, di antaranya PT Hutama Mandiri Karya dan PT Derap Indo Persada. Latar belakang inilah yang pada akhirnya membangun jati diri Lola sebagai perempuan yang tangguh dan mampu bersaing di berbagai bidang. Ketika pemilu legislatif 2024 membuka jalan, Lola mencalonkan diri dari Dapil Jawa Barat 11. Dukungan 48.097 suara mengantarkannya menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Di Komisi 3 yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, Lola membawa semangat perubahan. Ia tak hanya memperjuangkan keadilan, tetapi juga memastikan suara rakyatnya terwakili dengan baik. Dalam kunjungannya ke Tasikmalaya, Lola mengadakan acara serap aspirasi di Saung Cimala, Singaparna. Sekitar 160 warga dan relawan hadir menyambut hangat perempuan yang mereka kenal sebagai pribadi ramah dan dermawan. Bagi Lola, masa reses adalah waktu berharga untuk mendengarkan keluh kesah langsung dari masyarakat. Keluhan ataupun komplain sekalipun dari masyarakat bukan untuk ditakutkan ataupun dihindari. Justru baginya, hal ini memang sudah menjadi tugas sebagai wakil rakyat untuk menghadirkan solusi bagi keluh kesah masyarakat. Jadi memang ini adalah reses pertama sekaligus reses terakhir penutup ya di 2024 ya. Dan ini reses pertama saya sebagai anggota Dewan Terpilih untuk RI dari Nasdem. Jadi kebetulan dapil saya adalah Jabar 11. Jabar 11 itu meliputi Tasik Kota, Kabupaten, dan Garut. Masyarakat yang memang sudah mempercayakan suaranya dan memberikan aspirasi kepada saya, memberikan
kepercayaan lah istilahnya ya untuk saya mewakili mereka ya di DPR RI. Yardi Mariadi, Ketua Tim Relawan, menggambarkan Lola sebagai pemimpin yang sigap membantu. Dalam waktu kurang dari setahun, Lola sudah banyak berkontribusi bagi Tasikmalaya. Mulai dari distribusi bantuan hingga program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, Lola menunjukkan dedikasi tanpa henti. Ya harapannya mungkin jangan sama yang dulu-dulu lah gitu. Setelah menjabat lupa. Tapi kalau yang saya ingat sekarang ini Ibu belum 1 tahun aja udah 3 kali datang ke Tasik Ibu. Sudah istilahnya berjalan, adakan program istilahnya. Kemarin ada untuk BNPB bagian Kabupaten Tasik setelah kasih senso, sepatu bot 100 pasang, senso 1, terus kaos mungkin udah didistribusikan langsung. Itu dari Kabupaten Tasikmalaya. Jadi belum genap menjabat 1 tahun pun sudah banyak kontribusinya ke Kabupaten Tasik maupun Kota. Selain di Tasikmalaya, Lola juga mengisi masa resesnya untuk bertemu masyarakat di Garut. Di sini, Lola menyebut kegiatan serap aspirasi ini sebagai silaturahmi dengan saudara-saudara yang telah mempercayakan suara mereka kepadanya. Sebagai reses pertama sekaligus terakhir di tahun 2024, momen ini ia gunakan untuk kembali ke akar perjuangannya, masyarakat. Lola tak pernah menganggap politik sebagai cita-cita utama. Namun, hasratnya untuk bersosialisasi dan berkontribusi membawa langkahnya ke jalur ini. Ia mengaku sejak kecil dirinya memang bercita-cita ingin melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kini, ia menjalani peran itu dengan sepenuh hati. Jadi sebenarnya saya terjun ke politik ini bukan juga cita-cita utama ya, karena memang saya dari dulu itu saya suka sekali bersosialisasi. Maksudnya gini, saya dulu tuh waktu kecil juga punya cita-cita tuh kalaupun saya usaha, saya punya kerjaan itu pengen yang berhubungan dengan banyak orang dan bisa menampung banyak orang. Cita-cita saya tuh dari dulu begitu, karena saya tuh tipikal orang tuh yang nggak bisa tuh hanya bekerja dengan 1 orang atau berinteraksi dengan ini. Jadi saya hobi bersosialisasi, bermasyarakat. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Dialog Penting dan kita masih bersama dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Teh Ola yang akrabnya disapa sebagai Teh Ola. Teh Ola sebagai wakil rakyat tentu mungkin ada hal yang ingin diwujudkan selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi dari Presiden. Kita tahu bahwa Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia punya visi dan misi Astacita. Nah, bagaimana mensinkronkan antara visi dan misi tersebut dengan hal yang akan dilakukan oleh Teh Ola sebagai anggota DPR? Sebagai anggota Komisi 3 khususnya, saya sangat mendukung visi Astacita dengan mengupayakan reformasi hukum, birokrasi yang memberikan kepastian hukum tentunya bagi masyarakat dan dunia usaha ya. Penegakan hukum yang tegas, transparansi adalah prioritas kita, termasuk mendorong kebijakan yang mempermudah investasi serta mengurangi korupsi tentunya. Nah, bisa dijelaskan nggak Teh Ola langkah konkret Astacita untuk memperkuat reformasi di bidang politik, hukum, birokrasi, dan penguatan pencegahan korupsi tadi? Ini tentu saya imbangi dengan langkah-langkah saya nantinya adalah mendorong peningkatan transparansi melalui teknologi. Teknologi sekarang ini kan udah canggih ya sekarang ini. Penguatan pengawasan internal tentunya di lembaga penegakan hukum, serta pelibatan masyarakat sipil dalam proses reformasi hukum. Pengusaha kan membutuhkan sistem hukum yang bersih dan efisien untuk menjaga kepercayaan investor. Nah, kedepannya insya Allah kita akan berupaya agar itu segera terrealisasi dan bisa kita jalankan. Oke. Nah, kalau terkait dengan dunia politik, bagaimana Teh Ola ini melihat pemerintahan saat ini secara keseluruhan dari garis besarnya? Secara garis besar ya, kalau saya lihat sampai detik ini ya, sampai sekarang itu saya lihat pemerintah kita sudah berproses menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan nasional. Tapi memang pasti ada ruang-ruang untuk perbaikan
di sektor hukum, birokrasi. Sebagai pengusaha dan legislator, saya sangat mendorong kolaborasi yang lebih erat antar pemerintah, DPR, masyarakat, dan untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai dengan adil. Nah, kalau bicara soal komitmen, menjadi seorang pemimpin ataupun juga menjadi seorang wakil rakyat itu kan dibutuhkan komitmen. Bagaimana kemudian komitmen dari Teh Ola sendiri untuk mengawal penegakan hukum di Indonesia? Tentunya yang pertama kali saya lakukan adalah memastikan bahwa hukum itu tidak tajam ke bawah, tapi juga adil untuk semua pihak. Dan dalam menjalankan fungsi pengawasan saya mendukung penguatan lembaga seperti KPK dan Polri agar lebih profesional dalam penegakan hukum. Ini juga cukup menarik ya, ada rasa tidak percaya dari masyarakat sejak beberapa waktu yang lalu terhadap institusi-institusi yang menjadi mitra kelembagaan dari Komisi 3. Betul. Baik itu Polri, kemudian KPK, begitu ya. Ini kan juga yang termasuk akhir-akhir ini beberapa waktu yang lalu cukup dikritisi. Bagaimana tanggapan dari Teh Ola soal hal ini? Ya, jadi gini, kan semua berproses. Pastinya juga tidak semua kita dalam berproses itu kita sempurna. Pasti di sana sini itu pasti ada pihak yang masih merasa terabaikan, belum merasa apa yang menjadi problemnya, ada solve problem yang ini, tapi kita berproses dan itulah makanya sekarang ini Komisi 3 khususnya itu sangat amat membuka diri dan membuka ruang untuk sebagai fungsi pengawasan juga kita juga sekarang itu menerima laporan masyarakat atau kritik masyarakat juga secara langsung dengan RDP itu fungsinya sekarang itu. Nah, kalau misalkan masyarakat nih ada keluh kesah, tapi kan nggak semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa menyampaikan unek-uneknya kepada wakil rakyat di RDP. Apa yang mungkin bisa dilakukan masyarakat tersebut, Teh Ola? Kalau saya bilang itu kan sekarang itu kita juga Komisi 3 justru sekarang itu membuka diri untuk mudah diraih. Jadi tinggal bersurat saja, bersurat ditujukan ke Komisi 3. Apalagi pimpinan kami sekarang Pak Habibur Rahman itu sangat respon dan cepat tanggap terhadap laporan-laporan masyarakat, bahkan masyarakat sipil sekalipun itu kita bisa melakukan RDP dengan kita. Jadi insya Allah ke depannya akan mudah diraih juga oleh masyarakat untuk intinya kita sebagai pelayan masyarakat bagaimana agar masyarakat itu puas dan merasa nyaman, aman, serta kita sedikit banyak bisa menjadi solve problemnya masyarakat ya terutama. Nah, ketika mengikuti kontestasi politik dari salah satu parpol, dari salah satu dapil, kemudian dinyatakan menang, kita kan belum tahu nih Teh Ola mau ditaruh di komisi berapa, begitu dari semua komisi. Ternyata di Komisi 3, bagaimana responnya pada saat itu? Karena kan ternyata background-nya seorang pengusaha, begitu ya. Bagaimana? Apakah ini memang sesuai dengan passion atau bagaimana? Sebenarnya Komisi 3 itu juga adalah salah satu passion saya. Karena saya itu adalah, jadi selain pengusaha, saya juga adalah orang yang tergerak di bidang sosial. Jadi banyak sehari-harinya saya menghadapi masyarakat umum jauh sebelum saya mencalonkan diri menjadi salah satu anggota legislatif. Jadi di sana saya sangat amat melihat ya khususnya gitu masyarakat kita. Sekarang ini kan isunya itu banyak kejahatan terhadap atau diskriminasi terhadap wanita, anak, ya kan, masalah hukum wanita dan anak juga gitu kan. Jadi memang saya dulu tuh gini, aduh bagaimana caranya saya tuh bisa ikut andil untuk meringankan beban mereka gitu. Bagaimana caranya, dan memang saya bilang kalau saya involve atau saya di dalam Komisi 3, maka sedikit banyak mudah-mudahan saya punya peran untuk bisa menegakkan hukum seadil-adilnya bagi wanita dan anak yang memang membutuhkan. Oke. Saya tuh sempat baca pemirsa profil dari Teh Ola begitu ya. Dulunya adalah seseorang pemimpin korporasi, kemudian punya bisnis. Gimana ceritanya kira bisa terjun ke dunia politik? Tapi nanti kita jawab usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.
Dari sebuah ruko kecil yang hanya memproduksi beberapa potong pakaian, kini perusahaan konveksi PT Hutama Mandiri Karya yang memproduksi brand dengan nama By Ola menjadi pabrik besar yang tak hanya menciptakan produk tetapi juga peluang hidup bagi banyak orang. Kisah perjalanan usaha ini bukan hanya tentang pertumbuhan bisnis, tetapi juga tentang bagaimana satu usaha bisa merubah nasib banyak orang di sekitarnya. Sejak 2016, usaha ini terus berkembang pesat. Dari ruko kecil yang semula hanya memproduksi beberapa potong pakaian, kini By Ola mampu memenuhi pesanan besar dari berbagai instansi, termasuk TNI dan polisi. Namun yang lebih membanggakan adalah bagaimana pabrik ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat sekitar. Manajer operasional Hutama Mandiri Karya, Dave Hendrawansyah, menjelaskan bahwa Lola memiliki komitmen untuk memberikan pelatihan keterampilan menjahit secara gratis bagi warga sekitar. Hal ini memberi kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan diri, baik untuk bekerja di pabrik tersebut ataupun membuka usaha sendiri. Kita berada di pabrik By Ola Production. Kita di sini, konveksi ini bergerak di bidang pembuatan kemeja, baju, bahkan baju-baju teknikal untuk TNI dan polisi. Kita juga buat di sini. Berdirinya pabrik ini kita berawal dari hanya rumahan, hanya cuma 3 sampai 5 pembuatan jaket ya, 3 sampai 5 pieces. Lalu alhamdulillah terus berkembang, banyak lagi pesanan sampai dengan 20, 30 bahkan sampai 100. Akhirnya kita bikin di ruko kecil, ya di ruko kecil itu berkapasitas hanya 20 mesin. Akhirnya sampai seperti ini. Itu dari tahun 2016. Bagi banyak karyawan seperti Ani Suryani, bekerja di perusahaan ini adalah berkah yang mengubah hidupnya. Ani merasa sangat bersyukur karena pekerjaan ini telah mampu membantunya menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Perusahaan ini juga memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Menurutnya, pekerjaan di pabrik ini memberi peluang yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Yang saya kenal dari Bu Ola, alhamdulillah ya orangnya baik gitu, ramah, ya yang kerasa baik lah alhamdulillah. Kerasa ke karyawan gitu kalau ada apa-apa, alhamdulillah lah. Dengan adanya pabrik By Ola di sini yang saya rasakan, ya alhamdulillah saya bisa mulain anak, alhamdulillah terasanya itulah. Soalnya kan biasanya kita kalau kerja di luaran, bayarannya kan nggak ini, kalau di sini alhamdulillah masalah bayaran tepat waktu ya aman. Sebagai pimpinan, Lola dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan selalu berusaha melihat setiap orang dengan kesetaraan. Bagi Lola, sebuah bisnis lebih dari sekadar mencari untung. Yang terpenting adalah bagaimana usaha ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Ia percaya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Begitu saya ketemu sama ibu, saya kan waktu itu disuruh ke Jakarta berdua sama teman saya. Ketemu sama ibu langsung di rumahnya. Kata ibu, Kang, saya buka konveksi di Garut, katanya nggak sekedar cari untung, kata ibu. Kalau saya cari untung, udah aja saya kasih ke garmen-garmen yang lain. Tinggal saya minta untung. Jadi ibu berpikirnya lebih gini, kalau saya buka di Garut, mungkin saya bisa membuka lapangan pekerjaan sama yang bisa penjahit yang di Garut, kata ibu. Karena kan memang pada waktu itu situasi COVID lah kayak gitu. Selain memberikan peluang kerja, pabrik ini juga rutin mengadakan program sosial seperti Jumat Berkah.
yang membantu warga sekitar dengan memberikan makan siang gratis berupa nasi dan lauk pauk. Program ini tentu saja memberikan dampak positif bagi banyak warga, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga RW 9 Bebakan Abit ini. Mau dikasih Jumat Berkah, dikasih voucher di sini pertama kali baru dapatnya. Orangnya baik dan dermawan. Kalau hari raya atau hari raya kurban dikasih arci sama itu bingkisan. Tujuan utama pendirian pabrik ini adalah memberikan kesempatan kerja dan pelatihan kepada warga sekitar. Saat ini pabrik tersebut memiliki 250 karyawan yang sebagian besar berasal dari lingkungan sekitar Kampung Babakan Abit. Pabrik ini juga membuka peluang bagi berbagai usia. Dave menambahkan, meskipun sebagian besar karyawan baru lulus sekolah, mereka diberi pelatihan gratis agar memiliki keterampilan yang berguna di dunia kerja. Bu Lola pada dasarnya membuat pabrik ini hanya ingin bagaimana caranya supaya orang-orang sekitar itu ikut bekerja, punya motivasi daripada nganggur-nganggur ya. Terus beliau itu malah membuka pabrik ini untuk gratis, untuk training, belajar sampai bisa. Nanti kalau sudah bisa terserah dia mau ikut kerja dengan kita atau dia kerja di tempat lain silakan. Total karyawan kita semuanya itu ada 250. Kebanyakan dari sekitar dan ya RT-RT sebelah lah ya, kampung sebelah juga. Tidak ada batasan umur untuk kita pekerjakan, asalkan mau bekerja. Cuma rata-rata memang yang baru tamat sekolah. Hutama Mandiri Karya atau yang dikenal dengan HMK oleh warga sekitar kini menjadi salah satu pabrik konveksi besar di Garut. Siapa yang menyangka di balik kesuksesan sebuah perusahaan konveksi besar, ada seorang wanita yang tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk banyak orang di sekitarnya. Sebuah inspirasi bagi kita semua, bahwa dengan tekad, kerja keras, dan hati yang tulus, segala sesuatu mungkin terjadi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Dialog Penting, masih bersama dengan Teh Ola. Teh Ola ini kan dulunya adalah seorang pemimpin korporasi, kemudian menjadi seorang pengusaha. Kenapa sih milih terjun ke dunia politik? Ya gini, dunia usaha itu kan mengajarkan saya pentingnya bagaimana manajemen risiko, kepemimpinan, dan bagaimana caranya kita mengambil keputusan-keputusan strategis. Jadi pengalaman ini yang membantu saya melihat kebijakan hukum dan perspektif praktis ya. Sehingga saya dapat memperjuangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi pikiran sederhana saya, bagaimana sih caranya supaya saya lebih banyak bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Jadi pada saat itu kalau saya involve di dalam parlemen atau dewan yang memang tugasnya itu adalah menjangkau banyak masyarakat untuk aspirasi-aspirasinya, maka saya berpikir pada saat itu sederhana aja. Berarti kalau saya menjadi salah satu orang di dalam legislatif itu, maka saya bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi dan lebih banyak lagi. Itu pikiran saya pada saat itu. Apa sih mungkin hal yang bisa diterapkan ketika menjadi seorang pengusaha, kemudian diterapkan ketika menjadi wakil rakyat? Ini kan satu pengusaha, satu wakil rakyat. Iya. Kalau menurut saya sih, jadi alhamdulillahnya itu berkaitan dan memang ternyata itu punya efek positif juga sih dalam apa yang saya lakukan sekarang sebagai wakil rakyat ya. Jadi pada saat saya jadi pengusaha itu yang bagaimana saya pikirkan adalah bagaimana caranya agar pekerja saya itu bisa bertambah. Saya tiap hari bagaimana caranya sebagai pengusaha ya, saya berpikir agar saya bisa memperkerjakan lebih banyak orang lagi gitu kan. Sementara kalau sekarang di dewan gitu kan, saya berpikir bagaimana caranya saya bisa menjadi solve problemnya masyarakat
lebih banyak lagi masyarakat yang bisa saya bantu. Jadi intinya tetap bagaimana caranya supaya kita itu apapun yang kita lakukan, entah itu sebagai pengusaha atau sebagai anggota dewan sekarang, itu kita punya dampak yang baik dan bisa memberikan jadi solve a problem dari orang-orang yang memang membutuhkan dan bisa kita tolong. Oke. Nah ini kan kesibukan Teh Ola banyak ya, pengusaha, iya, wakil rakyat, iya, kegiatan-kegiatan sosial lainnya juga iya. Bagaimana cara membagi waktunya? Manajemen waktu ya. Jadi dari setelah itu karena sekarang itu seperti itu kesibukannya, jadi saya menggunakan manajemen waktu dan memberikan list prioritas kerja yang jelas. Jadi saya punya tim yang kuat yang bisa memanfaatkan teknologi juga untuk efisiensi ya pastinya. Jadi sehingga nantinya itu saya bisa menjalankan dan memungkinkan buat saya menjalankan tanggung jawab dengan optimal tanpa mengabaikan salah satu peran. Oke, seberapa sering nih Teh Ola menjumpai konstituen dalam menyerap aspirasi mereka? Kalau datang mungkin ya sudah kita mendengar di kursi DPR gitu ya. Tapi kalau datang ke konstituen itu kan kita turun langsung ke masyarakat, seberapa sering? Ya, ini dia. Jadi saya itu pernah janji juga sama konstituen saya bahwa saya mau mendobrak stigma negatif di mereka itu bahwa ketika kita sudah menjadi anggota dewan, kadangkala tidak muncul, nggak datang. Jadi banyak sekali yang anggota dewan itu mereka tuh selalu bilang gini, datangnya mereka tuh bilang anggota dewan tuh datangnya pada saat kampanye. Nah, afternya itu tidak. Jadi karena seperti itulah, jadi saya itu berkomitmen untuk mengunjungi konstituen saya rutin. Ya minimal 1 bulan sekali saya harus berkunjung ke mereka. Jadi fungsi saya sekarang ini kan saya juga pengusaha, legislator juga. Saya memahami bagaimana pentingnya kita bisa mendengar langsung gitu kebutuhan masyarakat dengan berhadapan langsung kepada mereka untuk menghasilkan akhirnya kan kebijakan-kebijakan yang nantinya relevan dan berdampak positif juga untuk semuanya. Oke, baik. Perbincangan nanti masih akan kita lanjutkan, termasuk saya penasaran, ini kan udah pernah dijalanin, jadi direktur utama di sebuah perusahaan udah pernah, jadi pengusaha juga masih dijalanin, jadi wakil rakyat juga dijalanin saat ini. Kalau bisa memilih yang mana yang paling sesuai dengan hati, yang mana yang paling enak, yang mana sih di antara 3 itu yang paling sesuai hati, paling enak sesuai dengan passion, tapi nanti dijawab usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Itu menurut saya ya orang yang sangat luar biasa karena beliau itu seorang perempuan yang di masyarakat tuh banyak sekali jasanya, termasuk saya perwakilan mungkin dari Kecamatan Selaawi yang mendapatkan program P3A TGAI ya yang tahun ini alhamdulillah banyak sekali manfaatnya begitu. Irigasi. Iya, percepatan tata guna air. Alhamdulillah, saya mengenal beliau semenjak pertama mencalonkan anggota Nasdem untuk pusat itu. Apa yang Bapak mau? Ya, karena sosoknya alhamdulillah mungkin beliau sekarang sudah terbukti dengan mengusung beberapa program, mungkin alhamdulillah kami juga mendapatkannya dari Bu Lola itu. Yang Bapak rasakan program apa aja? Mungkin karena ini tahun pertama, mungkin saya alhamdulillah merasakan program untuk Mitra Cai. Alhamdulillah warga desa merasa bersyukur dengan adanya program ini. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Lola yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, kelompok P3 Mitra Cai yang dapat melaksanakan program P3 ini untuk kepentingan warga masyarakat. Ya, sudah bisa saya melihat sendiri dan sudah saya rasakan. Kira-kira udah berapa rumah Pak yang dirawat? Yang di daerah saya itu 10 unit, Bu. Ya. Itu di kampung saya. Ini berbarengan apa? Ya, berbarengan. Kebetulan sama dengan kelompok P3A pada tahun ini turunnya ya. Bapak kan sebagai tetangganya nih ya Pak ya? Ya. Ada cerita gak sih Pak sedikit soal bantuan rumah? Alhamdulillah sih terkhusus untuk masyarakat kelas menengah ke bawah ya sangat membantu sekali yang tadinya ada rencana mau membangun rumah atau mau merehab
masyarakat-masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak, adanya program dari Bola ini sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali sehingga banyak apresiasi positif dari masyarakat ke depannya. Insya Allah mungkin lebih terjalin mungkin komunikasi tentang hal-hal dan hal-hal lainnya. Bu Ola, kalau boleh memilih yang mana yang paling sesuai dengan passion, jadi seorang pemimpin korporasi, atau jadi pengusaha, atau jadi wakil rakyat, setelah semua udah dijalani nih tiga-tiganya? Tiga-tiganya sih kalau menurut saya sih, karena tiga-tiganya passion ya. Setelah saya jalani sekarang juga sebagai anggota DPR, sekaligus bisa berjalan sebagai pengusaha, itu semuanya itu menurut saya passion saya, karena saya menjalaninya tuh dengan dengan senang dan nyaman ya gitu kan. Jadi apa yang kita jalani kan harus sungguh-sungguh dengan hati yang senang juga, sehingga kita bisa menjalankan fungsi kita dengan baik dan benar kan kalau kita nyaman. Jadi kalau menurut saya sebagai anggota DPR nih, itu adalah passion pengabdian. Karena di sana itu benar-benar bagaimana caranya kita bisa berguna mengabdi sama masyarakat sesuai dengan komisi kita yang kita jalankan. Sementara kalau sebagai pengusaha itu adalah bagaimana caranya kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang nantinya itu kan kalau pengusaha itu bagaimana caranya kita mendapatkan profit atau bisa penghidupan untuk kita bisa menghidupi karyawan, kita survive, dan kita juga untuk pekerja-pekerja kita juga bisa survive. Kalau sebagai pengusaha sih saya tuh ya sampai sekarang ya passionnya saya tuh pengen membuka lapangan kerja yang bisa nampung sebanyak-banyaknya pekerja. Jadi menurut saya semua yang saya jalani itu adalah passion saya. Oke, ini menarik ketika jadi pengusaha, saya tuh juga sempat lihat-lihat profilnya Teh Ola. Jadi ternyata Teh Ola ini selain membuka garmen, pemirsa, selain berpikir juga tentunya namanya pengusaha nggak bisa dipungkirin dong, harus memikirkan juga keuntungan profit yang didapatkan. Tapi juga ada unsur sosialnya di sana. Jadi meminta ataupun mengajak para masyarakat sekitar begitu ya, diajarin begitu, terserah diajarin untuk menjahit ya, terserah kalau nanti mau gabung jadi karyawan Teh Ola silahkan, tapi kalau enggak mau buka usaha sendiri juga walaupun ilmunya udah dapat juga nggak apa-apa. Itu belajarnya emang gratis Teh Ola kasih atau mungkin ada biayanya untuk mereka belajar gitu? Gratis, bahkan saya kasih makan. Oh iya. Nah, walaupun belum jadi karyawan dikasih makan juga. Kalau dia tidak punya ongkos gitu ya untuk transport, malah kita tawarin ongkos juga. Jadi karena gini, kita hidup itu sih untuk apa ya? Selain kita melulu, fungsi saya cari profit juga kan untuk bisa gimana caranya mereka juga bisa istilahnya itu cari makan di tempat saya. Jadi kenapa saya itu berpikiran ya, atau ini saya buka kursus kilat gratis lah. Karena kebanyakan di daerah saya, Garut lah tempat saya ini garmen itu kan, buka garmen itu, orang-orangnya itu memang sudah punya skill menjahit dan rata-rata mereka otodidak. Nah, yang saya lakukan adalah, saya tuh kadang kalau saya lagi pergi keluar atau saya lewat di mana dan ada barang brand bagus atau apa, itu saya beli hanya untuk nantinya itu bisa kita berikan kepada mereka tuh lihat untuk mereka belajar. Jadi ini loh, apa sih perbedaannya jahitan orang dan jahitan kita, sehingga kita tuh bisa update gitu loh, bisa update teknologi, update skill lah istilahnya dari barang-barang yang kita lihat di luar tuh mereka jual seperti apa. Jadi saya berharap ke depannya itu para penjahit kita itu bisa dapat skill juga sama teknologi, sama barang-barang terbaru lah, ininya apa, mereka bisa terbuka kan, sehingga mereka bisa menambah keahlian. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu kan mereka nggak dapat. Kalau nggak kita yang mendorong, siapa lagi? Jadi nanti setelah mereka belajar di saya atau apa, bukan berarti mereka harus kerja di aku. Nantinya itu kan berguna untuk mereka, mau mereka buka jahitan sendiri atau mereka kerja di tempat lain, mereka dapat kan skillnya. Mau jariah ya? Ya istilahnya buat itulah gunanya kita hidup ya kan ya. Nah Teh Ola, kalau bicara soal sesuatu yang disukai ketika lagi waktu senggang, hobinya ngapain sih Teh Ola? Perempuan.
Apain hobinya perempuan perempuan? banget, masak, Oh iya. nanam kembang. Udah. Feminim banget ya hobinya ya. Dan tapi saya punya kebiasaan aneh. Jadi Mm-mm. kalau orang nyoba masak atau bikin masakan atau apa kan, biasanya buat dirinya sendiri atau ini. Kalau saya tuh rada aneh. Saya tuh kalau masak itu buat orang sekampung. Oh. Jadi passionnya itu begitu saya masak, saya bagi-bagiin ke orang tuh saya seneng loh ngeliatin orang makan masakan saya. Oh iya. Iya. Itu tiap Jadi- hari masak. Jadi kayak gitu. Jadi pokoknya di waktu senggang ya. Ah. Misalnya ada waktu libur atau apa tuh pagi-pagi saya sudah mulai dan itu tuh saya bisa suruh orang atau titip orang belanja gitu kan. Terus masaknya itu nggak sedikit. Jadi ya pasti banyak gitu dan pasti harus dibagi-bagi ke orang hasil masakannya. Nanti kalau ngelihat orang makan masakan saya tuh yang happy gitu, yang seneng. Oh, kebahagiaan ya dengan Iya. cara berbagi. Iya, iya, Kenapa nggak gitu. buka restoran aja? Hobinya ternyata masak loh, bukan jahit. Saya pikir hobinya salah satunya jahit tadi. Jadi itu antara benar, jadi benar nggak benar ya. Jadi saya memang rencana tuh mau buka tempat makan atau restoran, tapi gratis bayarnya pakai doa. Oh. Itu rencana saya. Jadi insya Allah nanti mudah-mudahan ke depan Insya itu Allah. bisa segera terwujud. Jadi saya mau buka restoran bayarnya pakai doa. Luar biasa pemirsa. Luar biasa ya ngasih makan gratis dan bayarnya pakai doa. Doa itu emang paling penting sih. Doa yang ikhlas betul. dari masyarakat betul, tentunya ya. Betul. Nah, Teh Ola, kira-kira apa sih harapan ke depannya mungkin untuk Teh Ola pribadi, untuk Dapil, dan juga Siap. untuk Indonesia? Jadi harapan saya ke depannya adalah Indonesia memiliki sistem hukum yang kuat, birokrasi yang efisien, dan ekonomi yang tumbuh pesat. Ini kita doa ya, sambil doa, dengan dukungan investasi yang sehat. Sebagai pengusaha dan anggota DPR, saya tentunya ingin terus berkontribusi dalam mewujudkan visi ini melalui kerja nyata. Jadi bismillah, mohon dukungannya sehingga Indonesia segera menjadi Indonesia emas. Kira-kira ada nggak harapan yang belum tercapai hingga saat ini? Apa ya, hal yang belum tercapai adalah sebenarnya saya itu ingin lebih banyak kolaborasi itu loh antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang ramah investasi dengan tetap berkeadilan tentunya. Keberhasilan dalam bidang ini saya rasa nantinya itu pasti akan berguna untuk masyarakat banyak. Jadi kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Tips bagi pelaku UMKM dan juga generasi muda tentunya? Tipsnya ya, kalau dari saya itu tipsnya itu adalah kerja keras, kerja cerdas, niat baik, niat yang baik. Kerja keras, Kerja cerdas, niat yang baik. dan berdoa mungkin tentu saja Iya, ya. Oke. insya Allah. Baik, terima kasih Teh Ola sudah bersedia berbincang Terima bersama kami. kasih. Semoga sehat selalu dan tetap menginspirasi seluruh wanita Indonesia Amin. dengan kerja nyatanya dan juga karya-karyanya. Amin. Terima amin. kasih. Terima kasih banyak. Iya. Dan pemirsa, kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki potensi diri yang telah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak terkecuali dengan para wanita. Status wanita memang beragam. Ada yang merupakan wanita karir, ada pula yang merupakan ibu rumah tangga. Namun semestinya status apapun yang diemban oleh wanita tidak menghalangi para wanita Indonesia untuk mencapai potensi diri terbaiknya yang harus terus digali dan dibangun serta dikembangkan. Wanita hebat tidak hanya wanita yang berperan sebagai ibu rumah tangga atau sebagai perempuan karir saja, tapi juga bisa menjadi panutan atau sosok yang bisa menginspirasi banyak orang, baik itu sesama kaum wanita ataupun juga kaum pria. Sejatinya kehebatan wanita bukanlah terletak pada kecantikannya, bukan pula sebatas hanya pada keberhasilan karirnya. Kehebatan wanita terletak pada keteguhannya yang menjadi sosok yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, kemudian juga orang yang dicintai dan juga seluruh pihak yang berada di sekelilingnya. Saya, Tisa Noveni, saksikan terus Dialog Penting hanya di Garuda TV.